mendapat surat rekomendasi menjadi Tos. ketua OSIS. Sih. Nah, tapi Oke, halo guys, welcome back to our channel di YouTube SMA Negeri 1 Godean at podcast Saturday Night Story in the 4th season. Pada episode 3 kali ini, aku mendatangkan guest star yang cukup menarik. Oh, nggak cuma cukup menarik, tapi juga sangat menarik, di mana menurutku orang ini adalah orang yang punya titel cukup banyak ya di Smaku, bahkan di luar Smaku juga. Bisa langsung kita kenalin dulu Mas Rio. oke, halo semuanya. Sebelumnya aku ucapin selamat Idul Adha 1445 Hijriah bagi yang merayakan. Halo, nama aku Muhammad Rio Khaikusaim. Aku dari kelas 11 MIPA 3. Sekarang aku sekolah di SMA Negeri 1 Godean. Besok udah kelas 12 ya. Oke, halo Mas Rio, gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini cukup melelahkan, Ses. Karena di sini nih aku habis jadi panitia imsak. Oh iya. Oke, by the way nih, aku udah kenalan sama Mas Rio itu udah lama teman-teman. Dari sebelum nyinggung dikit topik kita nanti Anantara ya Mas. Oke. Aku bisa deket sama Mas Rio gara-gara Anantara nih. Antara oke. Oke, kita kasih langsung ke pertanyaan pertama. Selama bersekolah di Smaku, kegiatan apa saja sih yang Mas Rio udah ikutin dan organisasi apa saja yang udah Mas Rio ikutin juga? Oke, ini mau kegiatan atau organisasi dulu nih? Organisasi dulu deh. Oke, organisasi ya. Oke, dari awal kelas 10 ya. Hmm. Kelas 10 aku ikut Roy Babas. Ini kursanya dari kelas 10 nih, 22 23. Oh, belum ganti kursa ternyata. Iya, belum beli kursa. Hemat uang. Nah, lalu di ini kan aku 1 tahun jadi Royce nih. Di situ aku kelas 10 belum gabung OSIS teman-teman. Lalu di kelas 11 ini alhamdulillah aku mendapat surat rekomendasi menjadi Tos. ketua OSIS. Sih. Nah, tapi belum aku terima karena ada ini bisa dibilang kendala atau bukan ya, tapi juga rezeki juga. Aku jadi pradana di Dewan Ambalan 4 Sabah periode 23-24. Makanya aku nggak menerima jabatanku sebagai ketua OSIS, tapi aku tetap gabung OSIS Ancala Pusapaksi sebagai koordinator seksi bidang 5 pendidikan politik. Oke. Untuk kegiatan sendiri yang pernah aku ikuti, yang paling berkesan dari kelas 10 tuh aku ikut menjadi wakil konseptor Anantara #2 yang diselenggarakan di Museum Sono Budoyo. Nah, itu bagian dari rangkaian HUT yang menurutku tuh dari situ kita mendapatkan pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupain. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Benar begitu? Betul. Soalnya ini sebenarnya aku sama Mas Rio itu sekarang di #3 Anantara #3. Bisa dilihatin bajunya dulu mungkin Mas. Di #3 ini aku sama Mas Rio sama-sama berpartner di konseptor Anantara. Salam deh. Asik. Okay. Mungkin kegiatan yang di luar OSIS dari Rohis tuh aku juga ikut ngopi yang dulu aku jadi LO sama kak kelasku Mas Panji. Nah di situ sebenarnya tuh LO tuh tugasnya tuh agak krusial karena kita ngundang ustadz yang notabene di mana tuh pusat utama pas acara itu. Betul. Nah pas ngopi itu mungkin persiapan aku berapa bulan ya? 2 bulanan lah, alhamdulillah, tapi berjalan lancar. Selain itu banyak ya, aku tuh nggak bisa nyebutin satu. Nah, sebenarnya ini juga, ada banyak ini organisasi ini Mas Rio itu. Oh ada juga itu yang habis diselenggarain kemarin Korsnitas. Dulu aku jadi wakil ketua panitia sama Robin sebagai ketua. Oke. Itu di kegiatan sama organisasi yang ada di sekolah ya Mas? Iya. Nek di luar sekolah nih ada apa? Di luar sekolah tuh aku rata-rata ikut di kegiatan desa. Di desa tuh aku ikut remaja masjid. Di remaja masjid tuh aku juga alhamdulillah juga DPH, aku jadi bendahara 2. Lalu kegiatan yang pernah aku ikuti ya itu Ramadan. Bener kalau Ramadan kan agak padat ya. Kegiatanku selama Ramadan tuh biasanya ngajar adik-adik CCA. Ya fun fact aja nih. Dulu pas aku kecil, aku ikut lomba CCA dan alhamdulillah dusunku ini selalu juara. Nah makanya di sini aku lanjutin biar ya terus juara aja. Terus pas Ramadan itu kegiatannya ngajar adik-adik CCA. Lalu alhamdulillah juga juara lagi, juara 3 pas aku kelas 10 itu.
Terus kemarin juga pas kelas 11 juga juara 3 lagi alhamdulillah. Oh iya, aku pernah dilihatin fotonya sama Mas Rio, di mana Mas Rio yang sebelumnya jadi murid sekarang jadi guru. Alhamdulillah. Nah, ada juga aku ikut kegiatan dari sebenarnya ini yang nyelenggarain tuh alumni Semago nih teman-teman. Beliau Bapak Judan itu sekarang jadi DPR. Nah, di situ beliau menyelenggarain namanya ABC atau Anak Baik Camp. Di situ nanti kita remaja masjid Sidokarto. Ya Sidokarto ini yang di desanya SMA 1 Godean ini. Itu remaja masjidnya jadi satu, lalu menyelenggarain acara itu. Kemah TPA adik-adik yang tempatnya di Taman Donoware. Nah, di situ aku jadi koor divisi acara. Oh. Itu sih kegiatan di luar. Oke. Sebenarnya apa sih yang bikin Mas Rio itu tertarik buat aktif dalam berbagai kegiatan, terutama di sekolah maupun di luar sekolah? Sebenarnya dulu tuh aku cuma iseng-iseng teman-teman. Karena ya jujur aja pas aku jadi awal mulanya kan jadi konseptor Anantara nih. Nah, di situ aku sebenarnya nggak daftar HUT, tapi tiba-tiba tuh aku kan dulu ketua kelas nih pas kelas 10. Terus ya kelihatan aja, terus sama Robin temanku ditawari mau jadi konseptor Anantara enggak nih. Aku mikir-mikir ya sebenarnya agak ragu, tapi ya coba dulu, terus akhirnya mau. Dan di situ aku mulai tertarik di kegiatan keorganisasian. Dulu tuh pas aku SMP tuh juga dibilang gimana? Pendiam, introvert. Iya, nah, iya. Tapi kan jadinya nggak aktif pas SMP tuh. Terus aku dulu pas 10 kan hobinya baca buku. Nah, ternyata tuh dari seorang introvert tuh juga bisa jadi orang yang hebat. Nah, aku tuh ngambil contoh dari tokoh-tokoh fiksi terkenal kayak yang pertama ada Thomas Shelby, lalu juga Bruce Wayne itu di film Batman. Nah, aku mungkin ngambil role model dari mereka lah, biar kenapa yang motivasi aku biar pede kemana-mana. Hasil dari motivasi ini itu apa deh Mas? Ya mungkin ya yang tak capai sekarang ini. Aku berarti ya orang mikir cuma tokoh fiksi, tapi ya buktinya kalau kita pakai mindset mereka ya kita jadi pede. Betul, itu bisa kita tiruin teman-teman. Nah, selain itu kan sebenarnya banyak banget nih kegiatan maupun organisasi nih Mas Rio. Ya. Cara ngatur waktu yang tepat antara belajar sama berkegiatan tuh gimana tuh Mas? Kalau dari aku ya sebenarnya tuh sampai sekarang pun aku masih struggle dalam mengatur waktu. Karena menurutku tuh mengatur waktu tuh kita bisa mengaturnya seiring kita melakukannya. Jadi misal gini nih, kamu ada satu hari itu ada event juga ada ujian. Kita cari batasan dan cari prioritas. Kalau udah selesai ya udah pulang, tugasmu belajar. Kalau diajak ngerumpi gosip ya pulang aja, seperlunya aja. Karena ya kewajiban kita ke sekolah pun juga belajar, bukan cuma organisasi. Berarti sebenarnya tergantung skala prioritas masing-masing. Nah, Mas. betul. Nah, kalau dari berbagai kegiatan yang diikuti nih, apa aja hal baru yang Mas Rio dapetin? Hal baru ya. Yang pertama tuh kita bisa belajar adaptasi dengan lingkungan sekitar. Kita jadi tahu, oh ternyata tuh yang selama ini kita pikir orangnya kayak gini, ternyata nggak kayak gitu. Iya. Semuanya tuh punya latar belakang masing-masing. Lalu juga kita bisa menambah relasi. Itu penting banget. Itu. Lalu pengalaman tentunya. Nah, mungkin kalau aku jadi siswa biasa nih, sekolah pulang. Itu kan nggak akan merasakan tau gimana jadi konseptor Anantara, gimana jadi Rohis, gimana jadi Pradana. Nah itu tuh macam-macam. Itu nggak, menurutku belum tentu kita dapatkan di jenjang berikutnya. Betul. Bahkan sebenarnya banyak ya teman-teman orang yang bilang kalau gabung OSIS itu sebenarnya nggak ada gunanya, gabung organisasi itu nggak ada gunanya, atau malah mereka bilang yang penting itu kita masuk sekolah, pulang kita dapat prestasi. Tapi sebenarnya banyak pengalaman yang bisa kita dapat juga dari kita ikut pengalaman lain. Oke, terus kita masuk nih ke topik yang benar-benar pengen aku bahas. Sebagai konseptor Anantara S3,
adakah inovasi baru yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di tahun Mas Rio ya berarti? Oh, di hashtag 3 ini ya? Ya. Oke. Sebenarnya untuk konsep sendiri aku sama masih ngiblat ke tahunnya Mas Gideon di hashtag 2. Tapi ada beberapa inovasi yang aku tambahkan. Yang pertama, coba tebak apa? Foto booth. Nah, benar. Nah, di sini aku memanfaatkan teknologi yaitu proyektor. Lalu proyektor itu nanti jadi background foto booth kita. Dan foto booth itu bukan cuma digital tapi bisa dicetak. Dan itu bisa menghasilkan cuan. Asik. Nah, lalu ada juga itu apa ya namanya? Itu melukis pakai cat air nanti ditempelin di tembok. Itu buat kreasi-kreasi aja. Plakresta. Nah, iya, Plak kreasi tangan. Nah, betul. Nggak tahu Mas. Malah ingat. Lalu juga inovasi berikutnya kita di hashtag 3 ini ada akun TikTok. Nah, itu untuk media promosi. Karena kan nggak semua event tuh bisa dimasukin ke IGHUT karena harus urut juga kan. Makanya kita ambil start dari akun TikTok itu. Itu juga merupakan branding tersendiri ya Mas, biar benar. juga banyak yang bisa datang ke event kita. Nah, kan asik nih, ada suka duka nih di Anantara Hashtag 3. Boleh diceritain nggak Mas, masalah-masalah yang dialami selama persiapan hingga terlaksananya Anantara Hashtag 3? Tentunya boleh ya, boleh ceritain nih. Nah, boleh. Oke. Bukan Sebenarnya kita itu sini. bisa dibilang antara ini manis pahit, tapi banyak manisnya. Asik. Nah, untuk sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Aku mau dengar sukanya dulu. Oke, sukanya dulu. Yang pertama, kita tuh bisa lebih dekat sesama antar panitia. Kenapa? Karena kita sering kerjain bareng, lalu juga ngelembur bareng. Kan antara ini kan tentang karya-karya. Jadi kita sering banyak yang terjun ke lapangan buat garap event ini. Nah, di situ kita bisa bonding bareng dan menurutku itu sangat gimana ya? Di masa-masa kelas 11 ini tuh wah, enak banget. Lalu ada juga pas hari H itu ya suka aja lihat kok capeknya kita tuh terbayarkan dengan ramainya orang datang. Betul. Lalu juga wah kalau diceritain satu banyak banget ini Sas. Tambahin dikit lah, boleh lah yang suka. Yang suka itu inovasinya berhasil dapat cuan. Yang itu foto booth-nya itu. Betul. Itu ramai Banyak itu. banget itu, sumpah. Bahkan bener-bener sampai ngantri ya dulu itu, iya, ngantri ngantri. panjang ini. Itu mungkin besok bisa diatur lagi foto stripnya biar tambah cuan juga tapi juga terkondisikan. Iya. Oke, kalau buat dukanya nih Mas. Dukanya juga banyak ini. Sebenarnya karena apa juga ikut ini. Lihatin dong, boleh ya? Boleh diambil Nih. Mas. Ada yang tahu ini? Apa ini? Bisa ditebak di kolom komentar. Nah, ini Barata 37. Nah, Barata 37 ini adalah event pramuka yang setiap tahun diselenggarakan di akhir tahun. Nanti kita tuh kayak mengembara gitu loh. Nah, Anantara ini kan bulan Februari ya, sedangkan ini bulan Desember. Yang harusnya aku dari bulan Desember udah nyiapin. Tapi karena aku ikut ini, ya sebenarnya nggak bisa dijadikan alasan sih. Iya. Tapi juga realistis saja. Aku ikut ini. Kondisinya begitu. Terus aku baru mulai nyiapin tuh pas Barata ini selesai. Karena bagaimanapun juga aku kan pradana nih, harus ikut ini. Terus akhirnya aku Januari baru nyiapin dan itu mendadak. Pas nyari tempat tuh agak susah banget. Yang pertama kan pilihan pertama tuh apa sih Ses? Dulu tuh pertama kita apa yo? Bukan Frederick pokoknya. Sono Budaya. Sono Budaya dulu. Sono Budaya terus kita TBY. nyoba TBY. Nah, ada Sono Budaya dan TBY. Ini yang pertama. Sono Budaya itu renovasi. Nah, ini. Nah, itu. Bikin pusing banget ini. Yang kedua, TBY itu tutup penuh ya? TBY itu penuh. Nah, Kita nggak dapat waktu yang cocok buat kita bisa dapetin banyak pengunjung. Nah, betul. Jadi dua ini nggak memungkinkan untuk diambil. Lalu kita juga Nyoba banyak ya. banyak survei muter-muter. Tapi kok dari tempat dan harga kurang cocok. Iya. Lalu aku ingat ini tiba-tiba dulu pas hashtag 2 aku pernah survei ke Frederick, ada ruangan buat pameran. Cobalah ke sana. Kan kebetulan Frederick itu di tengah kota ya, di jantung kota Yogyakarta, dekat titik nol juga yang ramai turisnya. Nah, terus surveilah di sana. Awalnya tuh
kurang cocok sama harganya, kita coba nego nih, nah disitu udah kita bener-bener pusing masalah dana ini. Betul. Lalu ya yang tak usahain tuh cuma usaha sama doa. Aku juga effort cari cara buat cari uang, sama aku juga ibadahnya tak kencengin. Terus 3 hari berselang dapat telepon dari pak kepalanya itu, kepala museumnya. Ternyata kalau pelajar itu harganya boleh agak miring. Alhamdulillah, terus kurang toh. Udah akhirnya kita booking Fredebug. Tapi ada masalah lagi nih di tanggal ternyata. Oh iya. Ternyata di tanggal merah tuh Fredebug nggak bisa buka. Nah, Tapi itu kan dari kedua awal pihak nggak nyadar ya Mas? Nah, dua pihak nggak nyadar, dari museum nggak nyadar, sini juga nggak nyadar. Terus akhirnya itu kita negosiasi kan, udah deal-dealan dari awal nih. Akhirnya tetap buka, tapi pas hari H itu nanti yang mengelola kita sendiri, bukan pihak Fredebug. Nah, akhirnya pas itu kan deal, terus kita juga ada itu masalah sekat juga kan tuh, pelongannya pelong-pelongan kalau Suno Budaya dan TBY itu kan udah diatur susunannya masing-masing. Udah ada susunan masing-masing, emang sering buat pameran di situ. Terus malah kita bingung cari sekat, juga cari-cari di Google, alhamdulillah juga nyari cocok, terus dapat lagi. Nah, pas hari H nih ternyata pas hari pertama tuh sepi karena sekolah tuh belum pada libur. Nah, pas hari kedua sama ketiga tuh libur tanggal merah. Yang kita khawatirkan pas tanggal merah itu sepi, malah rame banget. Dan pas tanggal merah itu kan tiketnya 3.000 nih. Sana cuma ambil 2.000, sini ambil 1.000. Jadi kita dapat keuntungan 1.000. Nah, coba aja kalau pengunjungnya 2.000 kali 1.000 udah berapa itu? Berapa, Ses? 2 juta. 2 jutaan. Nah, kita dapat potongan 2 juta lagi. Dan akhirnya terselenggara lah, kita tembus 2.100 orang. Nah, dari situ juga dapat keuntungan tuh 2.100.000, bisa buat nambahin sewa venue. Akhirnya bisa kepres dananya. Dan dariku nih saran-sarannya, mungkin kalau cari dana diperluas relasinya, terutama alumni. Betul. Mungkin itu sih suka duganya. Oke. Emang bener ya teman-teman. Dulu aku inget banget Mas Rio itu pas Barata bener-bener minder gara-gara takut malah ninggalin Anantarane ya Mas. Ya, soalnya bener. emang persiapan Barata itu berat banget dulu. Nah, bener rasa. Ada salah satu Barata nih. Ya. Tapi untungnya Tuhan berkata lain. Ya. Kita bisa dapat tempat, kita bisa lancar acaranya. Dan tembus berapa kemarin Mas pengunjungnya? 2.100. Nah, dan juga Barata ini kita juga bawa pulang 2 piala buat SMA Negeri 1 kemudian. Tepuk tangan. Oke, kita udah bahas nih antara Anantara sama Barata yang dulu malah tabrakan ya. Kita bisa lanjut ke topik selanjutnya. Gimana sih perjalanan Mas Rio? Oh iya, sebelumnya sebenarnya Mas Rio ini selain juga banyak kegiatan organisasi juga prestasi di sekolah, juga jadi forum anak lagi, Duta Anak Sleman 2024. Bisa kita pakai dulu selempangnya nih. Nah, Mas Rio ini merupakan salah satu dari mungkin ada beribu-ribu anak di Kabupaten Sleman yang berkesempatan menjadi Duta Anak. Nah, Mas Rio ini disaring jadi 15 diantaranya, ada 15 pilar Duta Anak Kabupaten Sleman. Nah, aku pengen nanya nih, gimana perjalanan dari awal bergabung sampai akhirnya bisa terpilih jadi Duta Anak Sleman 2024? Oke, sebelumnya aku izin koreksi ya. Jadi tadi maksud Mas itu 15 orang tuh yang ikut seleksi, tapi yang kesaring tuh cuma 10 Duta Anak. Tuh. Nah, untuk kemarin pas aku seleksi tuh dari awal aku tuh belum ikut forum anak teman-teman. Tapi karena SMA Negeri 1 Nggodean ini juga termasuk SRA, jadi aku bisa boleh ikut Temu Hati #14. Temu Hati Sleman ya. Nah, lalu di situ aku sebenarnya dari awal tuh belum daftar duta. Tapi pas hari kedua ada seleksi duta tuh tiba-tiba aku disuruh orasi. Nah, sebenarnya kan aku belum nyiapin materi nih, tapi karena aku udah terbiasa ngomong di depan umum, akhirnya gas aja. Dan pas itu alhamdulillah aku cukup lancar orasinya, dan aku masuk klaster 1 hak sipil dan kebebasan. Lalu itu orasi pagi, sorenya kita pengumuman voting. Awalnya deg-degan nih, lolos gak ya, karena
apapun hasilnya sebenarnya aku terima pada alasan masing-masing, dan alhamdulillahnya aku lolos jadi duta anak klaster 1 hak sipil dan kebebasan, duta anak Sleman tahun 2024. Nah itu teman-teman bisa jadi branding buat SMA Negeri 1 Godean sendiri, di mana SMA Negeri 1 Godean merupakan salah satu dari SRA, Sekolah Ramah Anak. Kalian yang mungkin pengen bisa ikut Temu Hati tahun depan, hashtag berapa berarti mas? Hashtag 15. 15. Itu kalian kalau masuk sini nggak perlu masuk forum anak, bisa mewakilkan dari SMA Negeri 1 Godean sebagai Sekolah Ramah Anak. Nah betul. Dan cerita juga sih ini Ses, aku juga ikut seleksi duta anak provinsi yang kemarin di Temu Hati DIY hashtag 15. Tapi di sana aku belum terpilih jadi duta perwakilan dari Sleman. Tapi tetap alhamdulillah karena banyak teman dan pengalaman yang bisa ditambah dari situ. Jadi semuanya itu nggak ada yang sia-sia. Betul, masih ada hal positifnya mesti mas. Betul. Nah selanjutnya nih, apa saja hal menarik yang didapatkan Mas Rio selama jadi Duta Anak Sleman 2024? Padahal sebenarnya Mas Rio ini bisa dibilang masih awal periode ya mas. Nah betul. Tapi menurutku mesti udah ada beberapa pengalaman nih Mas Rio ini. Ya, yang pertama tuh karena aku terbiasa bergabung di organisasi sekolah nih. Pas gabung di luar tuh feelsnya agak beda teman-teman. Kenapa aku bisa agak beda? Karena tradisi persekolah tuh beda-beda ya. Dan itu anggotanya juga kita nggak sepantaran, ada juga yang SMP, ada juga yang SMA, ada juga yang udah kuliah. Nah di situ kita temennya juga dapat teman baru dengan latar yang berbeda-beda. Di Duta Anak juga selain memperluas relasi juga pengalaman tentunya. Di sini aku bisa tahu kalau anak-anak tuh ternyata perlu diperhatikan. Kita sebagai pelapor dan pelopor. Nah itu ya, 2P, pelopor dan pelapor itu punya tugas buat mengayomi anak-anak di sekitar kita tentang masalah-masalah dari dini kayak anak terlantar atau juga ada anak yang mohon maaf udah merokok dari kecil. Itu juga suatu permasalahan yang harus kita selesaikan. Oke. Jadi sebenarnya walaupun masih awal periode pengalaman Mas Rio itu sebenarnya udah banyak ya. Apalagi jadi duta anak ini teman-teman benar-benar harus melek antara permasalahan anak di semua tempat bahkan ya mas. Iya, nggak cuma di Sleman doang tapi juga di luar Sleman. Nah lanjut Ki, pengalaman yang mengesankan selama berkegiatan. Nah ini karena kegiatannya Mas Rio banyak, mungkin bisa diawali dari yang konseptor dulu. Yang paling mengesankan tuh apa tuh jadi konseptor Anantara? Mengesankan ya? Bisa tidur di museum. Nah, ini nggak semua orang bisa loh teman-teman. Aku udah pernah tidur di Sono Budaya. Itu pas hashtag 2. Terus juga pernah di Fredebok. Padahal kan di Fredebokan itu kan bangunan lama ya. Yang bisa dibilang horor. Tapi nyatanya juga nggak ada apa-apa tuh. Selama kita yakin sama percaya aja sama Tuhan. Tetap jaga sikap juga teman. Nah, betul. Nah, lanjut. Pengalaman yang mengesankan nek jadi Pradana ikut Barata. Nah, Barata ini juga manis pahit. Kenapa manis pahit? Karena kita tuh yang biasanya kalau pas hari libur kita cuma di rumah rebahan, juga ada yang main-main. Tapi di libur Desember ini malah suruh jalan kaki. Gimana itu? Nah, di situ tuh rasanya tuh campur aduk. Karena berat ya, karena kita bawa carrier juga jalan terus sampai tujuan juga harus bangun tenda dulu, nggak langsung tidur. Lalu juga harus peduli sama teman-teman sekitarnya. Jadi kalau kita punya makanan nggak cuma buat kita sendiri, juga harus berbagi. Di situ benar-benar banyak banget pelajaran yang harus kita dapat dari situ. Nah, yang paling mengesankan Barata tuh pas malam Mirapati. Itu sumpah dari kita susah-susah tiba-tiba dikasih konser, enak banget. Wah, di 31 Desember ya Mas? Iya, malam tahun baru. Nah, selain itu nih, pengalaman lagi yang paling mengesankan sebagai anggota Rohis. Anggota Rohis. Ini keagamaan ya, keagamaan. Serunya tuh, tadi pagi, aku bisa berawal nih. Iya, baru tadi pagi. Tapi pas kelas 10 juga banyak, tapi yang paling ingat ya tadi pagi. Karena aku kan di Insak ini jadi divisi pengadaan hewan kurban, jadi koor. Jadi aku tugasnya cari hewan kurban yang mau disembelih.
dan dapat sapi di dekat sekolah sih, sebenarnya cuma di perenggan. Tadi pagi itu yang lainnya pada datang jam 7, aku datang jam 5 teman-teman buat tunggu sapinya itu. Sapi ini tuh udah ada di sekolah? Dari jam 5 tadi. Terus ini juga bisa ngerasain juga kok, kan biasanya kita kalau nyembelih kan yang nanganin bapak, tapi sini kita anak-anak yang nanganin. Nah, itu juga pengalaman yang harus dicoba. Oke, pengalaman yang benar-benar menarik ya. Besok bisa lagi atkel-atkel gabung Royce. Iya. Kamu enggak, Sas? Wah, yang tahu-tahu aja. Iya. Nah, selanjutnya pengalaman yang mengesankan selama jadi Duta Anak Sleman. Duta Anak Sleman. Paling mengesankan tuh pas Temu Hati kemarin. Karena bisa ketemu langsung dengan Bu Bupati dan juga Pak Wildan Solihin. Iya. Yang menganugerahkan ini Selempang ini. Sama juga pernah itu audiensi itu nanti kita diundang ke kantor bupati. Di sana kita bacain suara anak yang telah dirumuskan pas Temu Hati. Jadi kita bener-bener rapat tuh sekantor sama Bu Bupati Sleman, Bu Sri Kustini. Nah, rasanya tuh deg-degan gitu loh, tapi juga senang. Iya, senang karena bisa ketemu langsung sama Bu Bupati. Oke. Selanjutnya nih, yang terakhir teman-teman. Tips dan motivasi apa sih untuk teman-teman di SMA Negeri 1 Godian dari Mas Rio? Tips dan motivasi ya? Apa ya? Kalau tips sendiri sebenarnya dari aku coba aja dulu. Karena proses itu mengikuti. Betul. Nanti tuh walaupun pas awal kita tuh ngerasa nggak enak, tapi pasti itu di akhir kita bisa dapat pelajaran dari itu. Semua tuh ada pelajarannya. Nah, betul. Semua aja coba. Oh iya, aku juga belum cerita, aku juga pernah ikut FLS 2N film pendek. Nah, di situ tuh karena aku juga pas itu juga taburan sama kemah ya, sebagai pradana ya, aku juga ikut kemahnya. Kita baru nggarap tuh H-4 kalau enggak H-5 sebelum pengumpulan, itu juga hebat banget. Ya, hasilnya enggak maksimal dan kita belum juara, tapi tetap ada pengalaman yang didapat dari sana. Betul. Kita bisa dapat ilmu baru tentang tag film dan juga kita juga bonding juga dengan partner kita. Pokoknya tuh coba aja, menang kalah tuh akhir. Karena lebih baik tuh mencoba daripada enggak. Kalau kamu mencoba ada dua kemungkinan, gagal atau menang. Kalau kamu enggak mencoba cuma gagal kemungkinannya. Betul. Aku setuju banget nih kata-kata Mas Rio. Karena sebenarnya yang bisa kita dapetin dari awal itu cuma mencoba, teman-teman. Nah, tapi aku tahu di hal apapun kita mencoba pasti ada hal positif yang bisa kita petik. betul. Karena sebenarnya Tuhan udah nyiapin jalan yang terbaik buat kita. Iya. Nah, itu aja teman-teman buat pembahasan kali ini bersama Mas Rio sebagai extra title. Oke. Karena ini udah cukup panjang juga. Iya. Kita tutup podcast kali ini. Aku ucapin terima kasih Mas Rio yang udah Sama-sama. bersedia menjadi bintang tamu pada kali ini. Remember the day, it's Saturday.